kalau saya melihat PDAM itu kan dia memproduksi air untuk dijual, maka dia harus mengetahui jumlah bahan bakunya itu berapa. Artinya kita bahan baku dari mata air ketika dia masuk ke unit produksi, reservoir dari unit bak penampung itu unit produksi kita, itu harus berapa banyak, alat ukurnya apa di situ, ada atau tidak. Saya melihat belum ada di situ. Nah, bagaimana kalau kita memproduksi sesuatu terus bahan bakunya tidak tahu berapa jumlah banyak. Setelah dia memproduksi, dia keluar juga harus tahu bahwa berapa hilang, berapa yang produksi. Nah, dari situlah dari kapasitas 110 itu setelah sistem jaring itu sudah terbentuk, maka kita bisa menghitung jumlah jiwa di situ berapa, kebutuhan air rata-rata berapa per hari menurut aturan, maka support air yang ke situ itu sebatas itu. Nah, itu tujuan dari pembagian kawasan itu. Jadi nanti ada alat kontrol di situ, kita bawa, kalau di situ ada 1000, misalnya dia satu hari cuma 500 kubik, maka 500 kubik itu hanya untuk orang itu, dipendam berapa jam. Nah, kembali nanti ke manajemen, ketika tagihnya rekening di situ 500 kubik, berarti uang yang saya terima harus sekian. Kalau kurang, berarti ada masalah di situ, ada kebocoran kah, ada meteran air yang tidak berfungsi kah, ada yang curi air kah. Nah, itu lokalisir terhadap deteksi. Nah, itu yang saya harapkan ketika sistem ini berjalan, pembagian kawasan ini berjalan, sekira PDAM tidak masalah. Sehingga itu nanti dievaluasi semua sampai ke tingkatan pembenahan jaringan tadi, baru kita menuju ke manajemen. Kalau selama ini Bapak melihat permasalahan yang paling mendasar di PDAM itu apa? Kalau kita melihat dari keluhan akan air yang ada yang tidak dapat sama sekali, itu saya lihat di sistem jaringan. Kalau saya ada teknik, jadi saya melihat bahwa sistem jaringan ini memang tidak, karena topografi Lewoleba dan desa-desa pendukung itu, setiap karakteristik topografi itu harus dibuat sesuai dengan topografi karakteristik. Jadi tipe jaringan itu harus dibuat sesuai. Dan saya lihat sini kan sistemnya per cabang-cabang, bahkan ada cabang-cabang dari cabang ke cabang. Nah, itu yang mungkin itu kepentingan. Tapi nanti saya akan lakukan itu pemetaan masalah, kemudian dalam 100 hari ke depan ini. Pak Direktur, ada juga keluhan soal kualitas air. Apakah itu juga bisa Ya, kita itu juga kita memang di pengelolaan air minum itu paling tidak dia memenuhi 4 asas. Yang pertama kuantitas, kualitas, kontinuitas, dan asas keterjangkauan harga. Salah satu itu saja tidak terpenuhi, maka itu akan mendatangkan ketidakpuasan bagi pelanggan. Nah, dari segi kuantitas saya kira kita masih punya sumber air yang cukup dan masih cukup. Nah, kontinuitas ini yang bermasalah tadi. Nah, dari segi kualitas memang ada, saya lihat kalau dari segi kesehatan itu belum ada keluhan-keluhan masyarakat, itu tentang hanya kekeruhan pada air keruh pada masa-masa tertentu. Nah, itu dari rekayasa teknis di mata air sebenarnya ada untuk melakukan. Nah, kedepannya kita dapat lakukan. Kira-kira apa ada target jangka pendek untuk menyelesaikan sejumlah persoalan? Target jangka pendek itu saya bagi dalam 3 tahun ya, 3 tahun ke depan itu. Ketika sampai di 3 tahun itu kita sudah berada pada fondasi, PDAM sudah berada pada fondasi yang kuat untuk menuju ke sistem digitalisasi. Sehingga itu mulai dari awal tadi saya bilang, tahun pertama dengan master plan, pengiriman personel untuk pelatihan, kemudian sistem manajemennya. Karena dengan sistem digitalisasi itu saya penghematan di berbagai macam kebocoran manipulasi data di segala itu kan tidak menjadi dapat dihindari, dapat ditekan. Pak Wati juga minta peningkatan pendapatan. Ini yang kemarin saya waktu presentasi saya juga kaget ketika peneliti mengatakan bahwa selama ini PDAM belum memberikan kontribusi. Nah, ini tantangan saya kira di dalam setiap perusahaan apapun itu, setiap tahun itu kan dia akan membuat RKAP, rencana kerja anggaran perusahaan. Di dalam situ ada poster-poster anggaran yang memproduksi laba yang dia butuhkan. Sehingga tadi saya katakan bahwa operasional itu harus ditekan. Ketika operasional itu lebih, maka ada tindakan dari pimpinan harus menutup itu dengan cara apapun. Karena perusahaan itu tidak bersakit. Karena ketika rasio operasional itu tinggi, maka perusahaan itu sedang sakit.